Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami Duoto di Sengat HR. Diskusi santai, Enak dan hangat seputar HR. ya seperti biasa ya, setiap hari Rabu, Kamis malam, jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat sampai dengan jam 20 atau jam 8. 8. Barat. Yes. Siapa lagi teman-teman? Silakan bergabung. Siapa saja sudah bergabung. Hari ini episode yang ke-49. Masih sesuai umur kita ya. Masih sesuai umur kita. Yeay, makin mau kejar-kejar. 49 ya. 49. Ya, ayo silakan kita hari malam ini ada hadiah khusus ya. Hadiah khusus buat teman-teman yang sudah bergabung. Silahkan tulis nama, kota mana, dan apa ciri khas kotanya. Ya, nanti hadiah khusus nanti yang menarik ya, kami beli satu yang menarik akan mendapatkan voucher Rp25.000. Ya. Jadi nggak cuma nanya, tapi juga memperkenalkan diri. Yuk, ayo. Dari mana? Ini yang baru juga ya. Yang baru juga. Hal baru juga. Oh iya, hal baru juga. Baik. Iya, mari. Siapa yang memperkenalkan diri, silakan sebutkan nama, kota mana, dari mana, kemudian apa ciri khas dari kotanya. Boleh makanan, boleh bangunan. Bangunan ada ya? Bangunan pakai an semua nih. Mainan ada ya. Tapi kalau itu nggak boleh ya? Apa itu? Banjiran itu. Banjiran nggak boleh, jangan. Kita doakan supaya nggak banjir. Amin. Ya, mari teman-teman Desengators. Malam ini kita akan bahas sesuatu yang menarik dan kali ini akan dibawakan oleh rekan saya yang berkumis ganteng satu ini, Bapak Andreas Setiawan SH. Nanti apa judulnya menarik sekali ya. Silakan nanti diungkapkan ya, Pak Andreas. Ya, kita sharing-sharing ya. Ya, kita sharing mengenai tata tertib karyawan. Oke. Nah, ya. Yes. Ya, judulnya apa Pak Andreas judulnya? Ya, hari ini kita ngintip bakwan. Yeay. Ngintip bakwan makanan dari mana sih? Kita makanan khas dari mana? Kuliner. Bakwan itu ya, Malang. Beda loh nanti. Bakwan Malang sama bakwan di sini nanti beda ya. Bakwan di Malang tuh bakso. Iya, kalau di sini bakwan itu kayak gorengan gitu lah. Oke. Kita hari ini ngintip bakwan. Ngintip bakwan. Apa itu Pak Andreas? Ngintip bakwan. Ya, kita nanti bicara tentang tata tertib ya, Pak. Tata tertib dan pembinaan karyawan. Jadi mungkin teman-teman di luar sana, Bapak Ibu Sengates, kita nanti sharing-sharing yang mengenai tata tertib dan pembinaan karyawan mungkin. Saya sambil mencatat ya. Bagaimana kita nanti menyusun tata tertib, kemudian menerapkannya, dan mungkin bagaimana biar tata tertib itu bisa diaplikasikan dengan baik dan benar gitu ya. Oke, ini sudah ada Pak Jawir, namanya Hari. Oke. Namanya Hari. Dari Madiun. Ya. Jawa Timur ya. Jawa Timur. Makanannya khasnya adalah pecel. Yes. Mantap. Ini ada Ibu Ita Purnamasari nih. Oh, Bu Ita. Terima kasih dari Sangatta. Ciri khasnya Pak, batu bara. Yes. Sangatta. Lalu banyak buaya. Ya. Banyak buaya. Pantesan saya nggak diterima di sana. Banyak saingan ya. Ya, senang Bu, kalau buaya di air nggak apa-apa. Tapi kalau ke darat tuh bahaya. Ya maksudnya gigit ya. Gigit. Oke, ada siapa? Pak Andrew ya? Pak Andrew, Pak Andrew. Pak Andrew. Ya, ada lagi. Pak Satria. Ini. Delamita, Kota Batu, Apel. Oh, Batu Malang. Ya. Terima kasih Delamita. Wisata di Jatim Park. Ya. Jatim Park, Jawa Timur Park. Ya. Itu bisa di Batunya itu namanya Jatim Park. Aduh. Ya maaf Bapak Ibu, ini Mas Ali tolong liatin.
Mohon maaf kan. Putus nanti yang ketulis tadi hilang. Mohon maaf Bapak Ibu ini Ya nanti tetap ada yang mencatat ya. Terang. ya Oke. HP-nya. Batosai, terima kasih. Bulan Pangestuti, terima kasih. Cindy Tarigan doang. Ya Bu Cindy, makasih Bu Cindy. Bu Ya. Cindy ini dari dari Medan, tapi lagi kuliah di Palembang. Oh. Berarti harus nyebutin dua ya. Ya mungkin Medan sama Palembang. yang baru bergabung belum tahu kayaknya Pak. Jadi nanti Bapak Ibu iya. kita kenalannya sekarang mulai hari ini kenalannya bisa dapat voucher. Bisa ya. dapat voucher. Kenalannya dengan cara yang menarik ya. Pakai nama jelas, kemudian dari kota mana dan ciri khasnya ciri apa? khas kota tersebut. Ya, kota yang tempat tinggal atau tempat Ya, saat ini saat ini sedang ya. join ya. Saat ini join. Iya, ada nanti dapat voucher 25.000. Bisa untuk bisa untuk makan apa. Voucher 25.000 bisa untuk apa ya? Membeli produk Bina Karir. Training offline, online, apalagi tes online dan masih banyak yang lainnya. Maaf Instagram saya rusak dan Instagram baru. Apa ini? Dan Instagramnya baru. Oke. Pak Aldi, ya terima kasih. Ibu Nafa Husna, Jogja Gudeg, yes. Nama jelasnya, nama aslinya Nafa Husna ya Bu? Nafa Husna. Oke. Terus Aldi Fadila. Nana Hasan. Oke, Pak Aldi, Pekanbaru, kota bertuah. Yes. Gitu ya, kota bertuah. Karena banyak pantun kali Pak ya. Pekanbaru. Riau kan gitu. Melayu. Kota bertuah, terima kasih Pak Aldi. Ocha semanis dodol Garut. Ocha semanis. Boleh fotonya. Fotonya boleh. Ocha semanis dodol Garut ya, lucu. Ocha ya, Ocha gitu ya. Iya. Oke Pak Aldi, terima kasih. Pak Andre. Ya, Pak Andre Manado, bubur Manado, ya. Tinutuan tuh bubur Manado sama. Oh. Ya, terima kasih Pak Andre. Oke. Bu ini Semarang lumpia. Ya, wah, saya paling senang tuh lumpia Semarang. Lumpia. Itu lompat ya. Lumpia beda lagi. Oke, makasih Bu Rini. Bu Rifatin. Sidoarjo, Bandeng. Ya, Bandeng Asap. Iya, Bandeng Asap. Oh, bukan lumpur ya, Pak? Hah? Bukan lumpur ya. Bandeng Asap, ya. Bandeng Asap lumpur. Iya, sapi. Bukan dekat knalpot ya asapnya, di asap beneran. Di asap lapor. Diasapin. Ada ini ya, Bandeng. Oke, siapa lagi? Ibu Vivi ada di Bogor. Bogor, ya. Kotanya hujan, tapi istrinya panas. Asal nggak sakit panas nggak apa-apa. Tetap sehat. Ya, oke, sebentar lagi kita akan mulai dan nanti silakan teman-teman juga masih mau berkenalan boleh gitu ya, nanti kita pilih yang menarik. Ya, ada lagi Bu Roma Amran, oke. Ya, baik, kita mungkin bisa mulai saja Pak Andreas. Mulai ya, teman sudah banyak yang menunggu. Ya. Suara oke? Suara ya? Tes suara kayaknya bagus hari ini. Soalnya bilangnya kecil. Ya, itu ada lagi Pak. Apa? Pak Aing Bawole Manado, yes. Makasih Pak Aing, ini teman saya. Pak Aing ini teman saya di Manado ini. Oh, iya. Ya, Kota Manado Tinutuan. Terima kasih Pak Aing. Baik, Bapak Ibu, sekarang hari ini kita akan membahas mengenai tata tertib dan pembinaan karyawan ya. Judulnya adalah ngintip bakwan yuk guys. Ya, ngintip bakwan yuk guys. Ya. Jadi itu singkatan dari ngomongin tata tertib dan pembinaan karyawan. Jadi tata tertib dan pembinaan karyawan ini satu hal yang basic ya dalam sebuah perusahaan yang tentunya menjadi salah satu tugas dari personalia HR gitu ya. Jadi salah satu tugasnya. Walaupun kemudian harus juga menjadi tugas dari
apa namanya seluruh atasan sebetulnya gitu ya. Tapi mungkin standarnya kemudian pembuatannya, penyusunannya itu menjadi tugas dari HRD. Tapi tetap penerapannya harus bersama-sama dengan atasan lain gitu ya, jangan nanti semuanya jadi beban HRD saja. Kira-kira Pak Juar tahu nggak kalau tata tertib dengan peraturan perusahaan itu bedanya gimana? Tata tertib dengan peraturan perusahaan dari bahasanya sudah beda kan? Namanya tata. Oh, tata tertib TT. Peraturan perusahaan PP. Oke, siap. Ya, bedanya di situ rupanya ya. Ya Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu juga kadang bingung ya sebenarnya peraturan perusahaan yang mana, tata tertib yang mana. Biasanya kalau secara simpelnya mungkin tata tertib itu lebih ke yang praktek-praktek gitu ya Pak, yang lebih ke prosedur-prosedur gitu ya Pak. Ini tata tertib lebih ke sana ya. Kalau peraturan perusahaan itu kan lebih menyeluruh gitu ya Pak, menyeluruh dari mulai dari awal apa namanya, di sana membahas departemen juga gitu ya, terkait sama struktur organisasi juga, kemudian ada perjanjian kerja gitu ya Pak, kemudian ada apa di sana, ada aturan-aturan yang sifatnya mungkin umum ya Pak ya, jadi misalnya jam kerja di PP ya, betul. Tapi bahwa masuk kerja Anda harus apa, nanti kalau terlambat bagaimana itu ya itu kita bahas ya. Oke, kita langsung membahas saja ya Pak. Silakan Pak. Silakan. Baik, Bapak Ibu, kita coba sharing ya. Kita sharing mengenai tata tertib. Yang pertama mungkin tata tertib ini dari cara membuatnya ya. Cara membuatnya, karena mungkin saya mungkin ada beberapa teman-teman di Sengates yang di luar sana mungkin agak bingung mungkin pada saat baru atau mungkin masuk ke perusahaan baru gitu, fresh graduate ataupun HR baru gitu ya, itu mungkin bingung juga bagaimana sebetulnya patokannya apa sih untuk membuat tata tertib itu dari mana gitu ya, ujung pangkalnya itu dari mana ya. Saya coba pandu untuk yang lebih mudahnya gitu ya. Lebih mudahnya tata tertib itu kita coba dari pembuatnya itu dari kehadiran karyawannya. Kita dari membuat dulu ya. Kita dari membuat. Maaf kalau tulisan saya tidak terbaca. Dibawa ke apotek. Tulisan saya tulisan dokter. Ya pertama kita membuat ya Bapak Ibu. Bagaimana membuat tata tertib. Nah bagaimana cara membuatnya biar gampang, saya pandu, saya coba sharing yang pernah saya lakukan adalah yang pertama, bayangkan bagaimana pada saat kehadiran karyawan. Gitu ya, tata tertib yang awal adalah bayangkan bagaimana pada saat kehadiran karyawan. Kehadiran karyawan misalnya apa? Kalau saya biasanya di pabrik ya, kebanyakan saya di pabrik pegang HRD-nya. Mungkin setiap kali mau masuk karyawan harus datang 10 menit sebelum jam kerja gitu ya, misalnya. Karyawan harus datang, itu tata tertib kan, dari kedatangan karyawan. Jadi karyawan harus datang misalnya gitu, waktu hadir ya, karyawan harus datang 10 menit sebelum gitu ya. 10 menit sebelum jam kerja gitu ya Bapak Ibu. Nah itu jadi kemudian apalagi di kehadiran, misalnya harus menggunakan atau membawa name tag gitu ya, ID card gitu ya, 10 menit sebelum, kemudian membawa name tag gitu ya, membawa ID card, harus menggunakan ID card gitu. Kemudian apalagi di pada saat kehadiran itu harus menggunakan seragam mungkin ya. Banyak perusahaan yang sudah menggunakan seragam. Seragamnya juga harus seperti apa gitu ya. Seragam mungkin yang bagian departemen apa, seragamnya masing-masing gitu ya. Beda-beda, kadang suka ada yang beda-beda seperti itu. Juga kemudian kalau di pabrik itu suka ada yang pembedaannya adalah pakai rompi gitu. Mungkin setiap masuk di pos satpam sudah harus memakai rompi. Gitu ya. Jadi yang pertama yang Bapak Ibu harus bayangkan pertama adalah bagaimana pada saat karyawan itu masuk gitu ya. Masuk kemudian harus apa? Gitu ya, harus apa? Harus fingerprint misalnya, harus absen gitu ya, harus absen. Gitu ya Bapak Ibu, harus absen. Pada saat hadir dia harus 10 menit sebelumnya harus sudah hadir, kemudian harus membawa name tag, menggunakan name tag, masuk, kemudian harus absen ya, fingerprint,
Ada perusahaan yang kalau tidak fingerprint, tidak absen, dipotong 50.000, itu ada seperti itu. Jadi bisa diterapkan seperti itu. Jadi kalau setiap orang dia harus tetap memaksa diri untuk absen, ya. Itu ya Bapak Ibu. Jadi yang pertama adalah terkait sama kehadiran, gitu. Itu kemudian Bapak Ibu susun dengan itu. Kemudian setelah semua yang terkait kehadiran oleh Bapak Ibu disusun, kemudian yang kedua adalah pada saat di tempat kerja. Nah, di tempat kerja ini banyak tentunya. Di tempat kerja itu ada apa? Di tempat kerja bagaimana karyawan kita harus seperti apa? Misalnya tidak boleh merokok di jam kerja, gitu ya. Atau ada perusahaan juga yang menetapkan boleh merokok tapi di area smoking pada saat-saat tertentu ya. Biasanya saya nggak tahu nih, tapi yang pernah saya dengar kalau di perusahaan yang pabrik rokok gitu ya, pabrik rokok itu merokok di ruangan ber-AC pun tidak apa-apa yang saya pernah tahu gitu. Nah itu memang perusahaannya kan perusahaan rokok gitu. Itu jam merokoknya juga mungkin dia disiapkan smoking area, tapi bisa jam kapanpun gitu. Yang pernah saya dengar gitu ya, tidak tahu nih kenyataannya di sana. Cuman itu, jadi masalah rokok, kemudian masalah handphone, kemudian apakah handphone gitu ya, HP, apakah dibatasi menggunakan handphonenya gitu ya. Banyak perusahaan kalau di kantor yang tidak banyak menggunakan medsos, biasanya handphone itu sangat dibatasi ya, tidak boleh menggunakan handphone pada jam kerja gitu ya. Apalagi yang di jam kerja gitu. Nah, termasuk nanti Bapak Ibu juga menyusun tata tertib mengenai absen, mengenai ke data absensi ya, mengenai absensi. Nah, absensi ini yang tentunya terkait dengan SIAT ya. Saya biasanya menyingkatnya SIAT. Absensi itu SIAT. S-nya itu sakit gitu ya. Bagaimana seorang karyawan kalau jika dia sakit? Itu tata tertibnya disusun. Apakah dia informasi harus hari pertama pada saat dia tidak hadir? Kemudian bagaimana nanti surat dokternya gitu ya. Surat dokternya harus seperti apa? Surat dokternya harus sah, gitu ya. Sakit ini kan menurut regulasi undang-undang juga tidak boleh dipotong gaji gitu ya. Nah, bagaimana membuktikan bahwa yang bersangkutan memang sakit? Harus ada surat keterangan dokter yang sah. Kemudian itu diatur dalam tata tertib. Bagaimana menyerahkannya, kapan, kemudian surat dokter yang sah itu harus seperti apa? Harus ada capnya, harus ada tanda tangannya, harus ada bukti pembayaran dokternya kah, harus ada kopi resepnya kah, gitu. Itu diatur. Kemudian izin, ya, yang kedua SIAT itu izin. Izin ini bagaimana? Hari pertama harus informasi, bisa boleh melalui WA, bisa melalui temannya, gitu ya. Atau hari kedua juga boleh, gitu. Ya, kemudian juga pakai form, formnya diatur juga, pakai form apa pada saat izin, gitu. Terus harus ada bukti apa kalau izin. Izin itu kan banyak hal ya, gitu. Itu diatur oleh Bapak Ibu, tata tertib. Kemudian ALPA. Nah, kalau ALPA ini sudah pasti ya. Yang harus diatur adalah bagaimana karyawan itu disebut ALPA atau mangkir. Gitu. Itu harus diatur. Jadi, apakah sakit bisa disebut ALPA? Suatu kali jika melanggar tidak sesuai tata tertib bisa disebut ALPA. Sakitnya ditentukan hari kedua harus pada saat pertama, hari kedua maksimal harus memberikan informasi bahwa yang bersangkutan sakit, kalau tidak masih bisa tidak bisa hadir misalnya seperti itu ya Bapak Ibu. Hari keduanya dia tidak memberi informasi, itu bisa ditetapkan sebagai peraturan perusahaan bahwa nanti dimasukkan dalam tata tertib bahwa dia dianggap ALPA atau mangkir pada saat hari kedua tidak ada informasi. Nah itu semua diatur dalam tata tertib gitu ya. Termasuk nanti hari pertama hadir setelah sakit harus membawa surat dokter. Begitu dia hari pertama tidak membawa surat dokter, apa ketentuan di perusahaan Bapak Ibu? Apakah dia langsung dianggap ALPA? Itu bisa saja gitu ya. Tergantung ditetapkan di peraturan perusahaannya nanti seperti apa. Gitu ya, itu ALPA. Jadi apapun bisa jadi ALPA gitu. Tergantung nanti diatur di perusahaan Bapak Ibu. Kemudian terlambat. Nah, keterlambatan ini juga, terlambat ini kan bisa izin, bisa tidak gitu ya. Nah, itu diatur dalam tata tertib Bapak Ibu juga
bagaimana peraturannya yang terlambat? Begitu terlambat, orang yang dianggap terlambat adalah yang tidak ada informasi sama sekali misalnya gitu ya. Nah itu, jadi yang dicatat sebagai terlambat adalah orang karyawan yang hadir lebih dari jam masuk kerja tapi tidak ada informasi sama sekali. Jika ada informasi artinya dia apakah dianggap izin masuk siang gitu ya, bisa di dalam pencatatannya bisa seperti itu konditonya di dalam kondito Bapak Ibu nanti. Ya, itu absensi. Kemudian apalagi yang dalam pekerjaan nanti Bapak Ibu secara alurnya jadi seperti itu. Jadi jangan bingung kalau pada saat membuat tata tertib itu diikuti saja alurnya gitu. Ikuti saja alurnya. Dari mulai kehadiran apa yang Bapak Ibu ingin tetapkan. Termasuk merokok mungkin kalau pas di hadir gitu ya. Di kehadiran pas pertama kali datang tidak boleh merokok di dalam pabrik kalau pabrik ya atau area kerja gitu dia boleh merokoknya di pos satpam misalnya gitu ya. Begitu biarpun sudah absen mungkin boleh merokok dulu di area satpam gitu ya. Nah, di tempat kerja apakah nanti tata tertib merokoknya bagaimana? Apakah nanti setiap jam istirahat saja gitu ya, jam istirahat saja boleh merokok, di luar itu tidak boleh, itu diatur di sana. Termasuk di alur yang kerja ya, di bagian yang kerja ini. Apalagi yang kerja ini pasti banyak karena dia menyangkut banyak hal pada saat karyawan di dalam di jam kerja gitu. Misalnya menyusui gitu ya. Ibu-ibu yang menyusui, karyawati yang menyusui, mungkin ada sebagian perusahaan yang kemudian ada memberikan ketetapan atau aturan toleransi untuk ibu-ibu yang menyusui mungkin gitu ya. Ada yang seperti itu. Ada ruang untuk khusus menyusui misalnya seperti itu. Kemudian kalau di pabrik itu biasanya kalau tempat parkirnya agak ke dalam, mungkin dalam perjalanan ke dalamnya tidak boleh melebihi 25 km per jam gitu ya. Motornya atau kendaraannya tidak boleh melebihi 25 km per jam gitu. Nah, itu juga diatur dalam tata tertib pada saat di tempat kerja. Ya, jadi di tempat kerja banyak tidur. Tidak boleh tidur pada saat jam kerja gitu ya. Ya kalau misalnya shift malam seperti pabrik itu shift malam boleh tidur tapi pada saat jam istirahat. Jadi jam istirahat biasanya kalau orang pabrik itu kalau jam istirahat yang shift malam kalau jam istirahat tuh makan terus langsung tidur. Biasanya gitu. Ya, itu tapi diatur bahwa itu harus di jam istirahat. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, itu semua tentang yang terkait sama pekerjaan yang di dalam hal kerja itu Bapak Ibu atur tata tertibnya sesuai dengan yang perusahaan Bapak Ibu inginkan. Gitu ya itu. Kemudian alur yang terakhir adalah yang pada saat pulang. Pada saat pulang kerja. Ini juga diatur. Jadi seperti itu alurnya. Nah, pada saat pulang kerja seperti apa? Tata tertib pada saat absen. Pengalaman saya waktu di pabrik itu kalau datang itu absen tidak antri banget, tidak antri sekali gitu ya. Antrinya tuh ya relatif lah gitu. Tapi kalau pulang itu antrinya minta ampun karena jamnya sama kan, bersamaan orang bubar gitu, keluar dari masing-masing gedung gitu. Nah, itu harus diatur. Diatur. Misalnya kalau saya dulu karena 2000 orang, waktu itu 2000 orang, saya atur departemen ini di antrian ini, departemen ini di antrian ini gitu. Jadi departemen tidak semuanya bisa ke semua antrian absen karena absennya ada 5 atau 6 waktu itu. Nah, itu departemen kita atur. Itu per karyawan tuh kita atur gitu. Absennya harus di jalur mana, absennya harus di jalur mana. Itu termasuk tata tertib. Kemudian juga kalau bicara pabrik, jalan kaki gitu ya. Itu juga jalan kaki pada saat mau pulang tuh lewat harus jalur mana gitu ya. Itu tata tertib Bapak Ibu. Termasuk merokok juga. Merokok pada saat pulang apakah boleh dari dalam langsung merokok gitu atau harus di luar merokoknya setelah keluar pabrik baru boleh merokok. Gitu ya. Itu Bapak Ibu untuk memudahkan. Ini cuma salah satu cara biar agar Bapak Ibu tuh lebih mudah pada saat menyusun tata tertib. Gitu ya Bapak Ibu. Itu cara membuatnya. Kemudian sekarang kita menerapkan. Ya, kita coba menerapkan. Ya, menerapkan. Nah, bagaimana kemudian kan HRD ini menyusun
HRD menyusun tata tertib itu dari alurnya dari mulai kedatangan karyawan di dalam di tempat kerja, kemudian pada saat pulangnya gitu, disusunnya seperti itu kan. Kemudian bagaimana menerapkannya gitu ya. Menerapkannya yang pertama edukasi dulu Bapak Ibu. Edukasi atasan masing-masing. Gitu, edukasi. Jadi sekali lagi bahwa penerapan tata tertib ini bukan mutlak hanya HRD personalia gitu, tapi kita harus menyalurkan gitu ya, mengajak semua atasan untuk memang mereka juga punya salah satu tugas HRD. Setiap leader adalah HRD gitu ya, setiap leader adalah HRD juga gitu. Jadi mereka juga harus berperan sebagai HRD bagi timnya gitu. Jadi kita edukasi bagaimana jika ada karyawan yang melanggar gitu. Bagaimana jika ada karyawan melanggar, kemudian bagaimana menulis dalam surat peringatannya, bagaimana melakukan pembinaannya, konseling coaching itu kita edukasi sama kita arahkan, kita beri informasi-informasi harusnya bagaimana, itu tugas kita. Ya, jadi setiap atasan nanti ujungnya atau hasilnya adalah harus bisa menegur karyawannya, anak buahnya, kemudian membina anak buahnya, itu harus bisa. Itu edukasi. Termasuk mengisi tadi form surat peringatan, dia harus dikasih tahu juga, diinformasikan bahwa cara mengisi surat peringatannya seperti ini. Ya, alurnya seperti apa? Apakah nanti setelah dia panggil karyawannya dibina, di coaching konseling gitu ya. Kemudian sama dia di atasan tersebut memberikan surat peringatan, diisi, kemudian ditandatangani, karyawan tandatangani. Nah, tandatangani bagaimana alurnya? Apakah dia langsung ke HRD atau dia ke atasannya dulu, pimpinan dia, kemudian ke HRD? Nah, itu diatur oleh Bapak Ibu. Ya, prosedur itunya diatur. Itu kemudian sosialisasi. Nah, sosialisasi ini ke karyawan Bapak Ibu. Jadi setiap karyawan akan harus tahu ada peraturan-peraturan, ada tata tertib di perusahaan yang mereka kerja, di tempat mereka kerja. Sosialisasi ini yang pertama untuk karyawan baru. Karyawan baru itu melalui induction training. Ya, karyawan baru itu dilakukan melalui induction training ya. Kalau sosialisasi ini, kalau karyawan baru itu melalui induction training. Saya yakin di tempat Bapak Ibu juga sudah banyak yang melakukan induction training. Jadi dalam induction training itu selain ada company profile, perusahaannya seperti apa, agar mereka karyawan baru kita itu engage ya, sejak awal sudah tahu perusahaannya, bisa dibanggakan, dia senang dengan perusahaannya, bisa masuk perusahaan tersebut. Kemudian juga salah satunya tata tertib gitu loh. Mereka diberikan tata tertib. Jika sakit, Anda harus apa? Jika izin, bagaimana caranya? Terus kemudian tadi merokok, jam merokok, area merokok gitu ya. Kemudian tadi tidak boleh menggunakan HP gitu ya. Atau juga termasuk tidak boleh berjualan di tempat kerja gitu ya. Ada perusahaan yang tidak apa-apa, jadi karyawannya sambil jualan. Ada yang perusahaan anti gitu ya, anti, kelihatan perusahaannya jam kerja jualan dia langsung di SP gitu ya Bapak Ibu. Nah, induction training sosialisasinya untuk karyawan baru masalah tata tertib tersebut. Nah, kemudian kalau karyawan yang lama tentunya bisa lewat sosialisasi ya. Oke. Oh, ada pertanyaan. Oke, tuntasin dulu ya. Ya. Baik, ya, kalau untuk karyawan yang lama ya, itu induction training untuk baru. Kalau karyawan yang lama, itu bisa melalui, misalnya melalui atasannya gitu ya. Melalui atasannya diinformasikan, kemudian nanti atasannya yang break atau ke timnya masing-masing. Bisa melalui seperti itu. Bisa juga melalui mading ya. Mading itu papan informasi gitu ya. Untuk yang ini ya, ditempel di informasi, jadi semua karyawan membaca gitu. Atau bisa dapat juga kemudian HRD yang keliling lihat kondisi situasi perusahaan Bapak Ibu masing-masing ya. HRD yang keliling kemudian ke setiap tim ada sosialisasi mengenai tata tertib dan lain sebagainya. Itu salah satu cara-caranya seperti itu. Tentunya ada cara-cara yang lain mungkin Bapak Ibu juga lebih ini. Gitu ya. Kemudian nah, yang terakhir adalah menjaganya gitu ya.
menjaga penerapannya ya gitu ya, menjaga penerapannya. Nah, inilah yang saya sebut pembinaan. Ya, menjaga penerapan adalah pada saat ada pelanggaran bagaimana gitu. Yang pertama tentunya harus objektif, harus ada bukti gitu ya, bahwa memang yang bersangkutan melanggar. Kemudian dia masuk kemana gitu, tata tertibnya dia masuk kemana. Bisa kemudian ada teguran lisan kan Bapak Ibu, sudah. Yang pertama biasanya lisan, cuman tetap ini sesuai bobotnya ya. Tidak semua pelanggaran harus melalui lisan. Bayangkan pencurian tapi melalui lisan kan tidak bisa. Pencurian bisa langsung PHK. Nah, ini ada kemudian lisan, kemudian bisa SP1, SP2 dan SP3, yang terakhir adalah PHK. Gitu ya Bapak Ibu, cara menjaganya adalah kemudian dengan menerapkan sanksi gitu ya, secara objektif dan berani. Kenapa saya bilang berani? Banyak kemudian atasan-atasan atau HRD yang tidak, dalam tanda kutip, tidak berani untuk menerapkan, menjaga penerapan tata tertib tersebut karena menegurnya tidak berani gitu ya, memberi SP apalagi gitu. Nah, itu sebagai atasan atau HRD harus berani gitu, harus berani menjaga penerapan tata tertib tersebut dengan memberikan sanksi-sanksi yang sewajarnya gitu, sesuai bobotnya gitu. Jadi di dalam tata tertib nanti Bapak Ibu menyusunnya adalah mana yang termasuk lisan, mana yang termasuk teguran lisan, maksudnya pelanggaran yang bisa ditegur lisan dahulu. Kemudian nanti mana pelanggaran yang bisa langsung SP1 atau surat peringatan 1, juga mana pelanggaran yang bisa SP2, mana pelanggaran yang harus SP3 langsung, mana pelanggaran yang harus langsung di PHK. Gitu ya Bapak Ibu. Itu cara menjaganya seperti itu. Plus satu lagi surat peringatan, surat pernyataan. Bapak Ibu yang mungkin di luar sana juga banyak yang menggunakan surat pernyataan. Surat pernyataan ini menurut saya sebaiknya sebagai pamungkas di ujung SP3, setelah SP3 sebelum PHK. Gitu. Itu terjadi pada saat surat peringatan itu kemudian habis masa berlakunya, tapi yang bersangkutan mengulang lagi, kan biasanya dia akan putih lagi tapi SP-nya dari nol lagi gitu, SP-nya dari awal lagi. Bagaimana menjaga itu dengan surat pernyataan. Jadi kalau sudah mengulang berapa kali SP-nya mengulang dari awal lagi, SP-nya mengulang dari awal lagi, dia jadi kayak di dalam tanda kutip dia mempermainkan hal itu, langsung dibikin surat pernyataan. Anda bikin surat pernyataan, jika melanggar lagi Anda siap mengundurkan diri. Pernyataannya akhirnya jangan siap diberi sanksi apapun. Semua karyawan harus siap diberi sanksi apapun. Jadi percuma kalau surat pernyataan itu menyatakan saya bersedia diberi sanksi apapun. Ya semua karyawan bersedia sanksi, harus bersedia diberi sanksi apapun. Tidak ada. Itu surat pernyataan nggak kuat. Surat pernyataan harus ujungnya apa? Kalau melanggar lagi ujungnya apa? Saya mengundurkan diri. Gitu. Jika saya melanggar lagi, saya mengundurkan diri dengan surat pernyataan ini. Itu kemudian pakai materai, tanda tangan. Jadi ada ujungnya gitu Bapak Ibu. Jangan saya siap diberi sanksi apapun, ya semua karyawan harus siap diberi sanksi apapun. Itu cara menjaganya mungkin. Ya, kita coba jawab pertanyaan dulu ya Bapak. Ya. Ini ada beberapa sharing juga. Oh, sharing ya, juga. Ada juga sharing. Bu Cindy, terima kasih sharingnya. Tadi ada Ibu Yuniardani juga, ya, ini saya bacakan dulu ya. Dari Pak Aldi, ada tadi kan beberapa pelanggaran, mendengarkan musik dan baca buku lain. Oke, terima kasih ya, Pak Aldi. boleh. Kemudian Bu Cindy tadi, tatip mengatur kesehatan. Tadi kan pertanyaan, apa bedanya tatip sama tatip mengatur keseharian untuk mendisiplinkan karyawan. Kemudian ada Pak Aldi tadi ya sudah, Ibu Usni Ibu Usni Darusni ya. Ibu Usni Darusni ini dari Pekanbaru. Ini kemarin kontak saya. Kalau ada karyawan sakit 1 hari atau 2 hari, apa boleh nggak kita itu potong tunjangan tetapnya? Misalnya tunjangan struktural. Oh, secara regulasi tidak boleh kalau tidak boleh Bu kalau seperti itu. Jadi karena dia sakit gitu ya Bu ya. Nah, sakit dan sakitnya
dia bisa buktikan dengan surat keterangan dokter gitu ya. Ya. Jadi yang penting perusahaan meminta bukti betul nggak Anda sakit. Ya, kalau Anda sakit memang berhak untuk tidak Dipotong. hadir dan tidak dipotong gitu ya. Ya. Bu Cindy sharing tempat saya dulu pulang jam 4. Karyawan jam setengah 4 sudah siap-siap gitu ya, matiin komputer. Alasannya takut ketinggalan bis antar jemput nih ya yang disediakan. Akhirnya kami membuat tatip untuk bis tidak boleh datang jam 4, tapi jangan jam 4 lebih 10 ya. Oh, jadi yang di luar yang diatur. Jadi bis antar jemputnya nggak boleh datang jam 4. Oh. Nanti karyawannya sebelum jam 4 udah masuk bis semua, udah cakep-cakep gitu ya. Ibu Yuniardani ya, ada indisipliner terkait pandemi seperti tidak pakai masker dengan benar gitu ya. Nah itu sharing juga. Yeah. Tadi ditanggapi Bu Cindy, apakah kalau perlu nggak pakai masker suruh pulang gitu ya? Apakah perlu seperti itu? Ya itu bisa saja tergantung perusahaannya. Seperti ID card Bapak Ibu, ID card itu bisa saja di perusahaan Bapak Ibu kalau memang wajib pakai ID card, name tag, itu begitu yang bersangkutan datang tidak menggunakan, jika memang itu ditetapkan di perusahaan Bapak Ibu bisa disuruh pulang gitu. Untuk ini ya, kalau ini masker Pak. Oh ini masker ya. Tadi saya kasih usul perusahaan jual aja masker, jadi dia nggak usah pulang, tetap kerja, dia beli maskernya. 20.000 kalau perlu ya, biar dia cerah. Ya Pak Buluk Sagaf ya, saya mau tanya, jika karyawan ada yang sakit seperti tipes sampai 2 minggu itu bagaimana ya? Ya gini Bapak Ibu, yang penting ada buktinya Pak, Bapak ya. Bapak. Yang penting ada buktinya Pak. Jadi sakit berulang-ulang pun gitu, yang penting ada buktinya. Tinggal nanti kebijakannya seperti apa kan gitu. Jadi yang penting ada buktinya bahwa memang betul benar sakit dari dokter yang surat sakitnya itu bagaimana menurut perusahaan Bapak, sahnya seperti apa. Nah itu kalau sudah terbukti ya sudah tidak apa-apa, itu memang bisa seperti itu asal ada buktinya. Termasuk jika nanti berulang ya, itu asal buktinya, nah itu tetap kita bisa ya tidak apa-apa maksud saya gitu. Itu bisa masih masuk kategori yang tidak apa-apa kalau memang ada buktinya. Artinya tidak boleh dipotong itu Pak? Tidak boleh dipotong. Ya, kemudian ini tadi Bu Cindy sudah tadi suruh pulang gitu ya. Kemudian Pak Rizkans 12, berapa kali batasannya Pak? Apa? Tadi sakit mungkin ya. Mungkin gitu ya Pak Rizkans. Berapa kali batasannya? Tadi apa? SP atau mungkin sakit yang 2 minggu kan berulang tadi ya. Nah, kalau sakit menurut regulasi 4 bulan pertama dibayar 100%. Boleh berapa lama ini Pak batasannya gitu ya? Mungkin itu maksudnya. Iya. Berapa kali batasannya, kalau berapa kalinya, kalau misalnya tipe sampai 3 kali gitu Pak, boleh nggak? Oh itu ya. Perlakuannya gimana? Ya yang kembali ke peraturan perusahaan Bapak Ibu sebetulnya kalau seperti itu. Tapi kalau dalam regulasi, kalau sakitnya memang terus menerus, 4 bulan pertama itu masih tetap bisa dibayar 100%, dan selanjutnya yang 4 bulan kedua 75%, 4 bulan ketiga 50%, 4 bulan keempat 25%, kemudian kalau memang belum bisa masuk juga ada penyelesaian ke pemutusan hubungan kerja ya. Cuman kalau berapa kalinya itu mungkin dilihat dari peraturan perusahaan Bapak Ibu. Cuman kalau saya boleh sharing Bapak Ibu sekalian, sakit ini kan jujur aja bisa dimanipulasi gitu, yang pernah saya alami. Jadi Bapak Ibu harus punya dokter kepercayaan. Kalau tidak ada dokter perusahaan, harus punya dokter kepercayaan. Artinya kalau karyawan yang sudah berulang sakitnya dan dalam tanda kutip indikasinya negatif, mencurigakan, suruh dia harus ke dokter yang kita percaya gitu. Baru kita ada surat dokter dari yang kita percaya, dan atau kita ke dokter tersebut untuk bertanya memang dia sakit atau harus istirahat atau tidak. Baru itu kita pegang Bapak Ibu ya. Jadi jangan ngikutin, jangan hanya mengikuti harus ada, oh ini sakit ya sudah, oh ya sakit ya sudah. Tapi kalau orangnya sama terus kan harus kita ketahui kenapa gitu. Lingkungan kerjanya kah, fisiknya memang tidak bisa di perusahaan kita, dan apa memang benar itu sakit atau tidak. Nah, benar sakit atau tidak ini itu kan kemudian ke dokter yang harus kita percaya gitu. Ya, Bapak Ibu. Ya,
Bapak Ibu, kalau masih banyak pertanyaan, ikuti trainingnya Pak Andreas Ya. tentang bahas SOP personalia hari Minggu tanggal 31 Januari jam 9 sampai jam 12 ya. Nanti Ya. saya ulang di sini. Pertanyaan berikutnya, kalau ya Bu Cindy sharing harus apa namanya komitmen manajemen ya. Jadi jangan pilih kasih gitu. Oh iya betul, ya betul. Pak riskan lagi untuk SP dianya masa berlaku berapa lama ya Pak? Kalau regulasi 6 bulan Pak. Untuk regulasinya maksimal 6 bulan. Jadi Bapak bisa tetapkan kalau ingin lebih ringan berarti bulannya lebih sedikit ya. Misalnya saya pernah menerapkan di sebuah perusahaan yang sangat banyak orang terlambatnya. Termasuk orang-orang manajerial. Sangat banyak yang terlambat. Ownernya menitip pesan ke saya, jangan terlalu keras, jangan terlalu cepat, karena nanti semua orang manajerial keluar. Karena artinya kalau peraturan perusahaan tentang keterlambatan ini saya jalankan dengan sebagaimana mestinya, itu level-level kepala-kepala itu sudah satu persatu akan keluar karena SP-SP-nya bertambah terus, SP 1, 2, 3, kemudian dia keluar. Nah, itu yang terjadi kemudian salah satu caranya adalah menurunkan masa berlaku SP-nya, Pak. Dari 6 bulan saya turunkan jadi 4 bulan. Artinya dalam 4 bulan dia sudah clear, sudah putih. Nah, kesananya dia sudah bisa terlambat lagi. Jadi artinya maksudnya mohon maaf itu lihat rambut saya. Mohon maaf nih, memang ownernya kebetulan seperti itu. Jadi saya ikutinya, jadi salah satunya meringankan. Ini hanya sharing saja masa berlakunya bisa digerak, bisa lebih sedikit gitu maksud. Tapi maksimal 6 bulan menurut regulasi. Ya, tadi sambungannya SP-nya yang berulang-ulang. Jadi apakah itu bisa memungkinkan ya? SP berulang-ulang memungkinkan? Memungkinkan kalau memang dia kemudian SP-nya sudah putih tadi ya. Masa berlakunya sudah selesai, dia kemudian kan melakukan pelanggaran lagi, dia SP-nya dari awal lagi Pak. Jadi dia akan berulang terus. Nah makanya kemudian ada dua opsi, ada dua jalan keluar. Yang pertama di peraturan perusahaannya ditetapkan bahwa untuk pelanggaran yang sama setelah dia mendapatkan 2 kali SP dan dia melakukan lagi pelanggaran yang sama, dia akan langsung naik SP-nya. Dan itu di peraturan perusahaan yang pernah saya buat, itu sudah disahkan di Snaker waktu di salah satu pabrik yang saya pegang, itu bisa. Jadi misalnya SP keterlambatan, nah yang seringnya keterlambatan SP1, dia sudah tidak terlambat lagi, SP-nya habis, sudah masa berlakunya selesai, dia terlambat lagi, kena SP lagi gitu ya. Nah, yang ketiga dia lakukan lagi, SP-nya langsung naik. Langsung ke SP2 atau langsung ke SP3 gitu. Itu bisa dilakukan. Itu yang pertama. Yang kedua ya pakai surat pernyataan. Begitu sudah itu putih lagi, SP-nya dari awal lagi langsung dikasih surat pernyataan bahwa sekali lagi dia harus siap mengundurkan diri. Gitu ya Pak. Yes, terima kasih. Ada Ibu Nurul Hai, jika karyawan sakit dianjurkan ke dokter 2 hari. Istirahat, namun tidak hadir lebih dari 2 hari tadi. Ya, alasannya masih kondisi sakit. Ya. Bagaimana ya Mas? Aduh, terima kasih Bu. Jadi lebih mudah, terima kasih. Dari mana Ibu Nurul? Nomor sepatu berapa? Silakan Pak. Ya, jadi gini, sebetulnya balik lagi ke peraturan perusahaan Bapak Ibu ya. Jadi, nah, bagaimana nanti mencatat menetapkan kondisi yang seperti ini. Kalau yang pernah saya lakukan, jika surat dokternya 2 hari, dia masih sakit dan tidak ada surat dokter lagi, dia akan ditulis sebagai izin. Kita sebagai izin sakit. Tentunya kalau izin berarti dengan regulasi yang ada mengenai izin, bukan regulasi yang ada mengenai sakit. Regulasi yang ada mengenai sakit adalah ada surat dokter kemudian tidak dipotong gaji. Regulasi yang ada mengenai izin adalah tidak perlu surat dokter tapi potong gaji misalnya gitu ya, atau potong cuti. Itu seperti itu Ibu. Jadi kalau tidak ada surat dokter ya mau nggak mau regulasinya kemudian masuk ke regulasi izin gitu. Tergantung dari peraturan perusahaan Bapak Ibu sendiri. Oke, Ibu Usnida tadi nambahkan kalau sudah dikasih SP1 terus diulang lagi, apakah langsung lanjut SP2? Kalau SP1-nya masih berlaku, itu naik ke SP2. SP2. Oke, terima kasih. Ibu Delamita, apakah karyawan resign, apabila karyawan resign, apa benar di Undang-Undang Cipta Kerja menyatakan perusahaan memberikan pesangon
Kalau resign tidak Bu, tetap Kalau resign tidak Ya. memang. tidak ada Bu resign ya. Pesangon hanya untuk yang PHK. Iya. Kemudian Ibu Usmi tadi, tapi pemotongan itu ada surat edaran dari direksi Pak. Oh, tadi kan kalau nggak masuk, dia sakit, dia dipotong tunjangan tetapnya. Nah, itu tuh ada surat dari direksinya. Ya artinya gini Ibu, sebetulnya kalau bicara masalah regulasi, tetap yang kita pegang adalah peraturan pemerintah ya Ibu ya. Pun kalau ada surat direksinya, surat keputusan direksi pun sebetulnya kalau kemudian berlanjut ke perselisihan tripartit dengan disnaker segala macam sebagainya, itu tetap perusahaan akan ada kondisi lemah karena tidak sesuai dengan regulasi gitu. Jadi pegangannya sebetulnya tetap regulasi walaupun ada surat keputusan direksi gitu. Ya. Ibu Dewi Setiawati dari Antusias, terima kasih. Pak, tanya kantor saya, kepala cabangnya sering datang terlambat. Masuknya harusnya jam 8, datangnya jam 9. Terus hilang lagi, nggak tahu kemana. Jam 2 muncul lagi, kemudian hilang lagi. Waduh Bu, ya. Apa perlu diumumkan? Jadi kepala cabang yang tadi pagi ini sudah hadir kok hilang. Gimana Pak? Pertanyaan pertama, Ibu di under kepala cabang atau? Iya kayaknya. Sepertinya ya. Baik. Jadi gini, saya pernah mengalami juga bukan masalah yang sama, cuman atasan saya tidak sesuai gitu ya maksudnya. Yang HRD lakukan menurut saya adalah kita coba ingatkan Bapak Ibu, HRD itu adalah strategic partner dari perusahaan, bukan dari atasan. Gitu ya. Bapak Ibu, HRD itu adalah strategic partner dari perusahaan, bukan dengan atasan. Gitu ya. Jadi atasan Bapak Ibu itu harus juga bisa kemudian kita arahkan, kita kasih pendapat, kita kasih masukan seharusnya bagaimana, aturannya bagaimana. Gitu ya. Saran saya kalau sudah tidak bisa, mau tidak mau kita harus ke atasannya lagi. Karena kita strategic partner dari perusahaan, bukan dari atasan kita. Itu menurut saya. Ya, ini juga sama ya Bu Dewi, mirip. Ada lagi kepala cabang yang harusnya pulang jam 5, jam 2 sudah menghilang. Ya. Pintar juga ya. Sulap ya. Diumumkan aja Bu di radio. Oke. Mesti dijagain. Oh ini dari Pak Rizkan tadi. Jadi SP-nya kalau sudah habis masa berlakunya nanti melanggar lagi SP1 lagi atau ya langsung 2 atau gimana? Kalau secara aturan regulasi kalau sudah masa berlakunya habis memang harus dari awal lagi Pak. Gitu. Balik lagi saya nanti misalnya di peraturan di peraturan perusahaan Bapak itu kemudian diatur seperti yang tadi saya bilang ya, misalnya sudah dua kali pelanggaran, dia biarpun masa berlakunya SP-nya sudah habis, dia akan tetap naik SP-nya. Itu di aturan perusahaan Bapak dicantumkan. Oke, ada satu lagi, habis ini kita kasih info dulu Pak Ardan ya, Pak Ardan Raf, apa saja yang didapat ketika kita cuti? Karena ada perusahaan ketika kita cuti tetap dipotong uang makan atau transportnya. Oh iya, kalau cuti memang yang tetap dibayar adalah gaji pokok dan tunjangan tetap. Kalau tunjangan tidak tetap sama dengan tergantung hari kehadiran Bapak. Jadi kalau cuti memang kan kita tidak hadir. Jadi tunjangan tidak tetap kita tidak diberikan. Tunjangan tidak tetap transport dan makan itu kan biasanya sama dengan tunjangan tidak tetap gitu ya Pak. Iya. Gitu. Oke, sebelum waktunya habis kita info dulu ya. Terima kasih. Iya. Ini dulu ya. Oke. Baik, ini info ini dulu. Iya, itu aja dulu. Ya, kita info mengenai training online training terdekat ya yang akan diadakan di Bina Karir. Yang pertama workshop tes NST. Nah, ini pematerinya oleh Pak Medianta Tarigan. Ya, Bapak ini mungkin ini psikologi. Iya. Ya, ini khusus psikologi mungkin ya. Kemudian ini Sabtu 30 Januari jam setengah 10 sampai 12 waktu Indonesia bagian Barat. Silakan Bapak Ibu yang berminat. Kemudian identifikasi talent melalui penilaian kinerja dan MBTI ya.
Ini pematerinya Pak Johar, ya salah satu dari duo Mudo. Hari Sabtu hari Sabtu tanggal 6 Februari jam 13.00 sampai dengan 17.00 waktu Indonesia bagian barat. Kemudian kampus Diklat SDM seri rekrutmen. Ini job description, rekrutmen dan seleksi. Kembali lagi oleh Pak Johar. Ini hari Minggu 7 Februari jam 13.00 sampai 17.00 waktu Indonesia bagian barat. Satu lagi workshop implementasi pajak terkait pengelolaan SDM. Ini Pak Iman ya, Pak Iman Haryono. Minggu 14 Februari. Wah, Valentine ya. Pas Valentine. Minggu 14 Februari jam 9 sampai jam 12 waktu Indonesia bagian barat. Silakan Bapak Ibu yang berminat. Nanti bisa dilihat juga di akun kita ya, akun Indo Society ya. Oke. Lanjut supaya teman-teman masih bisa dapat jawaban gitu ya. Ibu Dewi sudah, Ibu Mala, tips untuk mengevaluasi milenial. Ya, milenial boleh saya jawab ya Pak. Ya. Milenial itu butuh mentor, butuh bimbingan ya. Ini salah satunya ya Bu Mala ya. Nah, mudah-mudahan benar Ibu ya. Jadi evaluasinya adalah pertama ya tadi tunjukkan apa yang harus mereka lakukan ya. Kalau menurut saya caranya yang cocok pakai KPI atau OKR gitu ya. Tunjukkan apa yang harus mereka lakukan, targetnya apa, jadi jelas ya. Kemudian nanti dikasih mentoring. Nah itu Bu, evaluasinya sambil dikasih tahu ya, yang penting jelas di awal mereka itu sekali itu ya. Itu Bu malah Pak Buluk dari dokter, suratnya 1-2 hari karyawan sakit sampai dirawat di rumah di infus, takut juga untuk penyebabnya. Solusi untuk absen kehadirannya bagaimana? Jadi karyawannya sakit sampai dirawat di rumah, sampai diinfus, akhirnya juga nggak bisa jenguk gitu loh. Terus absennya gimana baiknya? Gitu. Ya, saya pikir gini Bapak, mungkin saran saya kalau memang sudah terbukti benar sakit, ya sebaiknya mungkin ya tetap kita catat sebagai sakit. Kemudian kalau masalah absen, kita tetap mengacu bisa ke regulasi yang kemudian 4 bulan kita tetap bayar 100%, tentunya yang dibayarnya hanya gaji pokok dan tunjangan tetap ya, tunjangan tidak tetapnya tidak dibayarkan. Nah seperti itu. Kemudian ya kita lihat, kalau saran saya tetap ada dokter yang kemudian membantu kita ya, membantu perusahaan untuk memeriksa benar bahwa yang karyawan itu sakitnya apa gitu. Kalau saran saya gitu, jadi kita harus paham benar kira-kira sakitnya karyawan itu apa gitu. Itu harus bisa mungkin kita fasilitasi dokternya, mungkin datang ke karyawan tersebut atau seperti apa, atau karyawannya bisa kemudian diarahkan ke dokter yang kita kenal dan lain sebagainya. Intinya kalau kita sudah ada bukti benar memang dia sakit, sudah dirawat itu kan, itu juga mungkin surat dokternya kalau itu kan biasanya juga perlu tidak perlu ya, mungkin kalau sudah bukti seperti itu, seperti misalnya karyawan kita sudah benar-benar di rumah sakit gitu ya, itu surat dokternya juga perlu tidak perlu, nanti buktinya mungkin ya biaya perawatan dan lain sebagainya kan, tidak harus surat dokter. Nah kemudian masuk ke regulasi yang 4 bulan itu Bapak 100% tetap dibayar, 4 bulan kedua belum bisa sakit 75% dan selanjutnya. Menurut saya seperti itu. Oke, terima kasih. Ini Ibu Dela jawab Bu Dewi. Oke, mungkin kepala cabangnya lagi kejar target. Oke. Pak Aldi, apa diperbolehkan pakai poin pada absen perusahaan? Jadi pakai poin Pak. Kalau nggak masuk, mungkin gitu ya, poinnya berkurang, mungkin begitu ya. Oh, iya bisa. Seperti yang pernah saya sharing juga dalam penilaian kinerja. Ya, dalam penilaian kinerja yang pernah saya sharing, biasanya saya mencantumkan absen sebagai salah satu indikator. Jadi gini. Kalau ini mungkin maksudnya beda. Poin kayak ngumpulin poin berhadiah gitu, kira-kira gitu ya. Jadi absensinya itu mungkin pakai poin. Apa diperbolehkan pakai poin pada absen perusahaan? Ini selama ada di PP ya. Ya selama diatur boleh saja. Ya. Nggak ada di regulasi, nggak ada yang ngatur.
Pak Tati Ramadan, Pak, case-nya 2019 sudah dikasih SP2. Januari ini berulang lagi, bahkan memalsukan surat dokter. HDR rekomendasinya SP3. Kalau berulang kan PHK, tapi user maunya SP2, gimana baiknya? Ownernya SP2. Kembali ke peraturan perusahaan menurut saya sih. Tapi ini sampai memasukkan surat dokter, Pak. Nah, peraturan perusahaannya seperti apa tuh memasukkan? Saya dulu pernah di suatu pabrik hanya merubah angka dari 2 hari menjadi 3 hari. Itu peraturan perusahaannya adalah PHK. Saya PHK karyawannya. Tapi di perusahaan yang lain mau mengganti hari itu hanya SP1. Nah, tergantung peraturan perusahaan Bapak mengaturnya seperti apa gitu. Jadi harusnya kalau pemalsuan sudah masuk ke PHK karena itu kan manipulasi data itu. Pelanggaran berat sebetulnya gitu. Kalau dikasih surat pernyataan bermateri seperti tadi Pak Andres, bisa nggak? Bisa juga jika mengulang kemudian dia mengundurkan diri, bisa juga seperti itu. Cuman kalau kemudian usernya pengen SP2, peraturan perusahaannya seperti apa gitu, peraturan perusahaannya yang dipegang dengan pendapat. Kalau pendapat nanti semua orang bisa punya pendapat masing-masing, tapi bukan peraturan perusahaan gitu ya. Oke, dari Imaginik, jika habis kontrak dan tidak perpanjang karena melakukan pelanggaran, apa harus diberikan pesangon? Habis kontrak ya sudah tidak diperpanjang ya. Habis kontrak tidak diperpanjang ya sudah gitu. Ya, nanti ada tidak yang ini kontrak tidak perpanjang. Oh, ini karena pelanggaran. Jadi sudah habis kontrak tidak diperpanjang karena memang ada pelanggaran kan? Ya. Itu saya pikir sudah putus ya, sudah putus. Ini saya juga tahu ini, saya pernah ngalami. Jadi kesannya itu kalau di pabrik itu kadang kalau orang kan diperpanjang terus kontraknya, begitu tidak diperpanjang kemudian mempertanyakan gitu, pasti maksudnya gitu. Itu ditegaskan ke karyawannya adalah hak perusahaan untuk tidak memperpanjang karyawan. Jadi begitu habis kontrak ya sudah gitu, tidak ada kemudian kewajiban perusahaan untuk memperpanjang kontrak. Apapun alasannya, kalau kita punya hak untuk kalau sudah habis ya sudah gitu. Pak Miko, salam sehat. Terima kasih Pak Miko, salam kembali. Ya, oke Pak Mas. Kalau atasannya direksi bagaimana Pak? Atasan disipliner. Atasan direksi ada owner mungkin ya? Iya. Jadi bisa ke atas lagi kalau memang harus diinformasikan ke atasnya lagi. Pak Izal Nur, saya pernah kerja di salah satu perusahaan swasta di Medan. Tiap tahunnya selalu ada bonus dari level staff ke bawah, tidak pernah dapat. Gimana ya Pak? Oke, bonus itu bukan kewajiban Pak, tidak ada regulasinya. Jadi adanya di PP. Jadi apakah di PP itu dapat bonus atau tidak harusnya disebutkan situ. Kemudian kalau Bapak merasa kok yang lain dapat saya nggak dapat, boleh dipertanyakan, tanya ke HRD-nya, gitu ya. Pak Andre, malam Pak, saya Andre di perusahaan retail. Akibat pandemi ini maka retail sepi. Kemudian ini tadi ada sambungannya. Keluar kebijakan, setiap karyawan wajib posting di medsos masing-masing. Kalau tidak maka akan kena SP. Oke. Terus ada lagi, ada karyawan yang menolak dengan alasan tidak ada kontrak kerja atau sudah apa nih, ranah privasi yang tidak bisa dimasuki oleh perusahaan. Lalu bagaimana menjawab pertanyaan seperti ini? Oke. Posting apa sih maksudnya? Jadi karena ini ya, karena tidak masuk kerja, gitu kan? Wajib posting di medsos, gitu ya. Ya, keluar kebijakan, setiap karyawan wajib posting di medsos masing-masing. Kalau tidak kan diberikan SP. Oke, yang saya lihat gini, Bapak. Dalam setiap perjanjian kerja harusnya ada klausul bahwa karyawan harus mentaati peraturan yang sudah berlaku dan akan diberlakukan di kemudian hari. Artinya itu kan kemudian itu ada peraturan yang berlaku di kemudian hari ya. Tidak ada dalam kontrak kerja, tapi klausulnya ada bahwa harus mentaati peraturan di kemudian hari. Itu menggunakan klausul itu. Jadi tetap bagaimanapun karyawan yang harus siap dengan peraturan-peraturan baru nantinya gitu. Seperti itu, Bapak. Jadi tolong mungkin ditegaskan lagi bahwa itu termasuk peraturan juga kan. Baik teman-teman, waktunya sudah lepas sekali. Sangat hangat sekali ya. Waduh. Hangat, jadi jangan lupa yang masih mau nerusin diskusi, silakan ikuti SOP Personalia hari Minggu tanggal 31 Januari ya, jam 9.
Kemudian saya umumkan tadi siapa yang menang perkenalan adalah Ocha Aang ya, dia Ocha Dodol Manis Garut. Yeay. Nah, kemudian yang yang menang voucher malam ini adalah Ibu Usni Darusni, kemudian Pak Buluk, ya, Ibu Pak Rizkan tadi ya. Kemudian ada Bu Dewi, ada Pak Tate Ramadan. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lama tadi ya. Kemudian ada Ibu ini nih, siapa tadi? Yuniar Dani. Terima kasih. Satu lagi Ibu Delamita. Ya, terima kasih teman-teman. Kita juga ada bonus SP ya, surat SP, form SP di link. Linknya tadi bisa ada ditulis belum? Sudah di. Oh, sudah ada. Nah, silakan Ya. yang mau download. Silakan download ya. Caranya download terpaksa harus diketik ulang. Ya, ketik ulang kemudian masukkan ke Google, maka dia bisa masuk ke ini Drive ya. Ada form surat peringatan. Ada form surat peringatan contohnya. Ya Bapak Ibu, mohon maaf waktunya sudah sangat tipis ya, sedikit lagi ada promo, ada informasi ya, bahwa kami sekarang juga punya service ya, punya servis layanan untuk consulting dan pendampingan gitu ya, mentoring ya. Silakan hubungi nomor seperti di bawah ini untuk lebih jelasnya ya. Jadi teman-teman Bapak Ibu yang biasa udah ikut training dan lain-lain masih pengen dikasih mentoring, silakan hubungi. Ya teman-teman, sampai ketemu minggu depan ya di Singkat HR dengan topik yang lebih menarik, lebih hangat. Terima kasih, selamat malam.